Selamat pagi, hari ini hari Jumat 20 Juni 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan bawah panel PLTS hybrid 1000 watt 24 volt. Ini pesanan dari saudara M Soleh di Merauke. Saudara M Soleh di Merauke. Nah, untuk bawah panelnya seperti ini ya, kami jelaskan dulu di bagian depan. Di sini ada indikator input PLN, lalu ada indikator input PLTS atau inverter. Jadi nanti ketika input PLN masuk, ini akan menyala, inverter atau PLTS aktif siap, ini akan menyala. Kemudian di sini ada wattmeter, baterai capacity, dan selektor untuk modenya. Ada auto, PLN, ada 3 mode ya, PLN, auto, dan PLTS, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di bagian dalamnya ada inverternya sendiri 1000 watt 24 volt. Kemudian di bagian bawah ada 3 terminal ya. Di sebelah sebelah kiri ada 2. Yang pertama ini adalah baterai, yang kedua adalah panel surya. Baterai dan panel surya. Oke, untuk pemasangan tidak boleh terbalik ya, plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Baterai dan panel surya pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 24 volt DC. Lalu di sebelah kanan ada 2 juga, input dan output. Input nanti terhubung dengan input yang dihubungkan dengan dari PLN atau sumber pendampingnya. Kemudian output nanti yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Nah, untuk output saat ini kami hubungkan dengan beban berupa kipas ya sebagai bebannya. Kemudian di sini ada MCB untuk baterai, MCB untuk PV atau panel surya, dan MCB untuk output. Nanti untuk menyalakan berurutan dari MCB baterai dulu, MCB PV, kemudian output. Untuk mematikannya sebaliknya. Disarankan untuk berurutan ya, sesuai itu. Oke, untuk pesanannya ada 3 buah box panel ya. Ini adalah box yang pertama. Kita tandai dulu. Ini adalah box yang pertama. Kita tandai ya, ini box nomor 1. Kemudian sisanya 2 lagi ada di sana. Nanti kita review juga. Ini yang pertama dulu, box nomor 1. Kita coba nyalakan. Tegangan sudah ada ya, 25 volt. Oke, MCB baterai naik. Baik, kita ulangi sekali lagi. Perhatikan di sini, indikator di sini. Ketika MCB naik, maka indikator LED pertama akan menyala, kemudian disusul dengan indikator LED yang kedua. Nah, ketika indikator LED yang kedua ini menyala, artinya inverter atau PLTS sudah siap untuk digunakan. Nah, kemudian kita lihat juga di sebelah sini, indikator LED warna hijau menyala. Ketika indikator LED ini berubah menjadi merah, artinya ada trouble di inverternya. Kemudian kita lihat untuk SCC normal ya. Di sini menampilkan tegangan baterai, artinya normal. Tidak ada charging karena belum diberikan input dari panel surya. Oke, nanti setelah MCB baterai, MCB panel surya naik, baru MCB output, seperti itu. Oke, MCB output sudah naik, maka kita lihat di bagian depan. Nah, indikator PLTS sudah menyala, artinya inverter sudah siap digunakan ya. Lalu tegangan, kita lihat wattmeter sudah menyala. Di sebelah kiri paling atas warna biru adalah tegangan outputnya, di bawahnya warna kuning adalah beban kipas tadi ya yang kita pasang, kurang lebih 50 watt. Di bawahnya lagi adalah suhu terukur di dalam box panel. Kemudian ada sebelah kanan warna merah paling atas itu adalah arus, di bawahnya lagi timer. Lalu di bawah lagi adalah power factor atau total konsumsi daya. Ini seperti odometer pada kendaraan. Di sini ada baterai, menampilkan tegangan baterai dan persentase kapasitas baterai. Oke. Baik, sebelumnya kami jelaskan dulu untuk sistemnya. Pada mode auto, PLN dan PLTS akan digunakan secara bergantian. Akan tetapi PLTS adalah menjadi prioritas ya. Jadi menggunakan PLTS selama keduanya tersedia, maka PLTS akan digunakan dulu.
sampai nanti ketika baterai turun kapasitasnya kurang lebih 30% dari kapasitasnya atau pada tegangan 22,6 volt, maka PLTS atau inverter akan dimatikan dan sumber akan dipindah ke PLN secara otomatis. Lalu nanti ketika PLTS atau PV atau panel surya sudah melakukan charging, baterai terisi sampai pada tegangan 26 volt atau kurang lebih 80%, di atas 80% dari kapasitasnya, maka PLTS akan dinyalakan kembali dan output akan kembali menggunakan PLTS atau inverter. Itu adalah untuk mode auto. Untuk mode PLN atau disebut dengan mode backup, ini adalah sebaliknya. Artinya outputnya akan menggunakan PLN terus-menerus dan PLTS atau inverter akan standby on untuk membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Sama seperti tadi, ketika menggunakan PLTS, artinya ketika listrik PLN padam menggunakan PLTS, kemudian baterai berkurang di bawah 30% atau di bawah 22,6 volt, maka inverter akan dimatikan. Kemudian yang ketiga adalah mode PLTS. Pada mode PLTS ini, output terus-menerus menggunakan PLTS tanpa berganti ke PLN sampai baterainya benar-benar habis atau pada kapasitas baterai 0%. Nah, kami tidak sarankan untuk menggunakan mode PLTS ini secara terus-menerus karena bisa mengurangi masa pakai baterainya ya. Kalau digunakan sampai 0 terus tanpa di charging, nanti akan mengurangi masa pakai baterainya. Nah, mode PLTS ini bisa digunakan dalam keadaan darurat, misalnya baterai habis, listrik PLN padam, lalu butuh penerangan segera. Kita bisa menggunakan mode PLTS untuk menyalakan inverternya. Tapi ini kami sarankan untuk mode darurat saja. Oke, seperti itu. Kita coba untuk mode auto ya. Saat ini kita masukkan dulu input PLN. PLN sudah masuk seperti ini. PLN sudah masuk, PLTS juga ada. Output adalah PLTS ya, atau inverter. Kita lihat tegangannya 229 volt untuk tegangan PLTS. Kita coba pindah ke PLN. Pada mode PLN atau pada tegangan PLN ini lebih rendah ya. Ketika menggunakan PLN tegangannya lebih rendah, 219 volt. PLTS tegangan lebih tinggi. Atau kita bisa lihat ini mode auto. Kita switch ke mode PLN. Nah, kita lihat di sini indikator LED merah di sini menyala. Ini bisa menjadi indikator bahwa kita menggunakan PLN. Kita pindah ke auto lagi, yang mana ini menggunakan PLTS. Nah, indikatornya padam seperti itu. Nah, saat ini adalah mode auto dengan output adalah PLTS. Kita coba turunkan kapasitas baterainya. Saat ini kapasitas baterai kita pada 70% atau pada tegangan 24,8 volt, kita turunkan sampai di bawah 22,6 volt. Oke. Nah, sudah di bawah 22,6 volt ya tadi. PLTS atau inverter akan dimatikan, otomatis output berpindah ke PLN tanpa ada jeda, mati sebentar, beban tetap menyala. Seperti itu. Nah, ketika nanti panel sudah charging, otomatis baterai akan terisi dan naik tegangannya di atas 26 volt atau di atas 80% dari kapasitasnya, maka PLTS akan dinyalakan kembali. Kita coba naikkan. Nah, sudah di atas 26 volt, 90% ya. PLTS sudah menyala dan output langsung berpindah ke PLTS secara otomatis ya. Artinya pada mode auto ini bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Beban tetap menyala. Kita sekarang pindah ke mode PLN seperti ini. Mode PLN, ya, output langsung pindah ke PLN seperti ini. Beban tetap menyala. PLTS atau inverter ini standby on untuk membackup sewaktu-waktu listrik PLN padam. Kita coba matikan listrik PLN. Nah, listrik PLN sudah mati, otomatis berpindah ke PLTS tanpa ada jeda, beban tetap menyala. Seperti itu ya. Nah, bagaimana ketika sedang menggunakan PLTS misalnya di malam hari, kemudian di mode PLN ya, maksudnya mode PLN, listrik PLN padam,
otomatis kita menggunakan PLTS di malam hari, kemudian baterainya habis. Nah, seperti ini, PLTS mati, otomatis sudah tidak ada sumber lagi ya, beban juga mati. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, dalam kondisi darurat kita bisa menggunakan mode PLTS untuk misalnya butuh penerangan segera ya. Nah, seperti ini. Nah, ke mode PLTS, PLTS akan menyala, beban juga menyala. Jadi untuk mode PLTS seperti itu ya, disarankan penggunaannya seperti itu. Oke, kita pindah ke mode auto PLN lagi ya. Di PLN lagi kita naikkan tegangan baterainya. Oke, sudah menyala PLTS. Nah, ketika nanti PLN sudah menyala, maka akan berpindah ke PLN kembali seperti ini. Nah, artinya normal ya untuk mode PLN, mode auto, dan mode PLTS ini semua dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Jadi untuk box panel ini yang pertama kami pastikan semua dalam keadaan baik, normal, dan siap untuk dikirim kepada saudara M Soleh di Merauke. Nah, karena ada 3 ya pesanannya, ada 3. Nanti kita jeda dulu videonya, nanti kita lanjut untuk yang kedua dan yang ketiga. Oke, nanti untuk yang box kedua dan ketiga kami akan tes langsung secara fungsi saja. Untuk penjelasannya sudah ada di video yang pertama ini. Oke, itu saja dari kami. Kita lanjut ke box berikutnya. Baik, ini adalah video yang kedua ya, atau lanjutan dari saudara M Soleh. Maksudnya pesanan saudara M Soleh untuk box panel PLTS hybrid. Ini yang box yang kedua. Kita tadi yang pertama sudah sama itu di sana. Kemudian ini yang kedua ya. Kita tanda dulu yang kedua. Oke. Yang pertama tadi ini ya, ini yang pertama. Ini nanti yang ketiga.